Shalom, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita berada di morning call pada pagi ini. Kita sama-sama mau belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan hari-hari ini untuk kita lakukan. Mari kita awali dengan doa. Bapa, kami ucap syukur. Tuhan sangat baik buat kami. Kau yang mengasihi kami semua pagi ini Tuhan. Kami hadir di dalam ibadah morning call. Mungkin banyak pertanyaan di dalam kehidupan kami, di dalam benak hati kami, tapi hari ini kami mau mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami boleh lakukan di masa-masa mungkin yang tidak baik, yang masa-masa yang sulit ini. Kami sedang berada di dalam pergumulan atau tekanan di dalam kesehatan maupun perekonomian. Kami mau Tuhan untuk dibentuk sebagai murid, menjadikan Tuhan sebagai akar segala daripada kekuatan kami, dibangun di atas dasar firman Tuhan. Terima kasih Allah Bapa Roh Kudus, pimpin kami semua agar supaya kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Pencurahan Roh Kudus itu nyata buat kami. Terima kasih, kami ucap syukur. Sembunyikan hamba-Mu, ampuni hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, semuanya semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, salam damai sejahtera buat kita semua pagi ini. Pagi ini firman Tuhan bersama saya mau kita belajar untuk bagaimana kita memiliki hati yang penuh dengan pengharapan. Kalau pagi ini firman Tuhan membawa kita pada satu nama, yaitu Yusuf. Ya, kalau kita tahu bahwa pengalaman daripada seorang Yusuf ini, bagaimana pengalaman pahit Yusuf di dalam Kejadian 37-50 yang dialami, Yusuf mengalami serangkaian penderitaan di dalam kehidupannya. Yang pertama, Yusuf dibenci dan dijual oleh saudaranya, saudara kandung sendiri bahkan. Bapak Ibu sekalian, Yusuf adalah anak kesayangan daripada ayahnya Yakub, dan dia mempunyai 10 orang saudara tuanya yang iri dan membenci dia, dan mereka merencanakan sesuatu yang jahat buat Yusuf ini. Bapak Ibu tahu bahwa di dalam kehidupan Yusuf itu, Yusuf adalah anak yang dimanja, anak yang disayangi oleh Yakub, dan dia diberikan apapun, segala yang Yusuf perlukan oleh Yakub ini. Dan ini membuat saudara-saudaranya menjadi iri. Oleh karena itu, saudaranya itu merancangkan yang jahat, bahkan perancangan pembunuhan buat Yakub, tetapi membatalkannya dan mengalihkannya. Yusuf ini dijual, ya, dijual, dimasukkan ke satu perdagangan manusia, orang Midian, seharga berapa? 20 keping perak, Bapak Ibu. Nah, dan Yusuf ini dikatakan kepada Yakub oleh saudaranya, Yusuf ini sudah diterkam oleh binatang buas dan meninggal gitu ya, tanpa ada bukti apapun. Lalu yang kedua apa? Yusuf dijual menjadi budak di Mesir, dibawa dan dijual oleh orang Midian ini kepada seorang yang bernama Potifar, ya, seorang pengawal daripada Raja Firaun, ya, di negeri Mesir. Dari anak yang dimanjakan, Yusuf ini masuk ke dalam satu masa yang tidak enak, masa yang sulit buat dia. Dia dibuang ke negara asing, dijual gitu ya. Lalu bahkan ketika dia ada di rumah Potifar, dia difitnah oleh istri Potifar, ya. Lalu berusaha menggoda daripada Yusuf ini, ya, ketika Yusuf ini mengalami paras yang elok, ya, diganggu oleh istri Potifar ini, dan Yusuf menolak dengan tegas karena dia memiliki Allah yang dia takuti gitu ya. Nah, disinilah awal daripada satu penderitaan yang baru. Yusuf difitnah karena pelecehan mungkin ya, dan akibatnya apa? Potifar memasukkannya ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara ini juga Yusuf mengalami hal yang tidak enak. Yusuf mungkin disayang oleh kepala penjara karena dia bisa
menginterpretasikan semua mimpi-mimpi yang buruk-buruk itu apa yang menjadi tujuan Tuhan buat kehidupan orang-orang di penjara ini. Tetapi Yusuf juga mengalami hal yang tidak enak ketika juru minum yang diberikan mimpi mengenai Firaun ini diberikan jawaban yang baik oleh Yusuf, dan si juru minuman ini dibebaskan oleh Potifar, ya. Dan namun justru disitulah Yusuf ditinggalkan oleh si juru minum ini, ditinggalkan sendirian di penjara ini selama 2 tahun lamanya. Nah, makna apa yang ada di balik semua penderitaan daripada Yusuf ini? Bahwa kita tahu, saya percaya juga, kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Yusuf sendirian. Yaitu di dalam Kejadian 39 ayat 2, 21 dan 23. Setiap lembah yang dialami oleh Yusuf ini bahkan justru menjadi suatu awal daripada kenaikan yang membawa Yusuf kepada tingkat yang lebih tinggi. Dia dari budak menjadi Perdana Menteri di Mesir, dan akhirnya menjadi alat keselamatan bagi keluarganya dan juga bagi bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Walaupun dia banyak disakiti. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yusuf ini adalah seorang yang sudah mengalami bagaimana rasanya dibuang, dikhianati, dan difitnah, bahkan dilupakan. Namun di akhir hidupnya Yusuf mengatakan ketika dia bertemu saudara-saudaranya, "Kamu memang bermaksud jahat terhadap aku, tetapi Allahku bermaksud baik dengan semua itu." Di dalam Kejadian 50 ayat 20. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita melihat bahwa Yusuf ini mempunyai pengharapan di dalam segala tekanan, pengharapan di dalam segala aniaya, fitnah sekalipun, ya, yang tidak enak. Dan ini semua diawali dengan apa? Saya percaya kita mau belajar sama-sama bagaimana kita menghadapi mungkin masa-masa hari ini, masa ekonomi yang tidak baik, masa perang yang terjadi di mana-mana, dan juga dunia yang tidak semakin baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki akar yang kuat di dalam Kristus, yaitu kebenaran firman-Nya. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris berakar itu adalah root, ya, ROOT gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, mari kita mau belajar hari ini, pagi hari ini, sebelum kita mulai daripada aktivitas kita, yuk kita sama-sama, kita mau berakar, root di dalam Christ, di dalam kebenaran firman Tuhan, Kristus, ya. Nah, yang pertama, kita lihat R yang pertama itu apa? Yaitu saya mau katakan itu adalah remain in Christ, ya. Tetap tinggal di dalam Kristus di tengah suasana tekanan apapun. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 4 berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Bapak Ibu sekalian, kehidupan Yusuf tadi di dalam menghadapi jurang-jurang di dalam kehidupannya, lembah-lembah yang tidak enak itu. Dia dibuang, dia dijual, dia dipenjarakan. Tetapi pada akhirnya firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 39, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Nah, itulah yang menjadi pengharapan buat Yusuf. Itu juga yang menjadi pengharapan buat kita sekalian hari-hari ini. Saudara, guncangan tidak pernah ada putusnya hari-hari ini, ya. Bahkan Tuhan berkata, "Aku akan mengguncangkan sekali lagi keadaan dunia ini." Dan percayalah saudara, dunia ini tidak semakin baik. Guncangan demi guncangan tetap ada di dalam kehidupan kita sekalipun. Nah, tetapi Roma 8 ayat 38-39 berkata, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah." Pesannya adalah kasih Allah itu. Ketika kita mau berakar dan tinggal di dalam Tuhan, maka
Tuhan berjanji bahwa kasih Allah itu tidak akan pernah memisahkan kita dari janjinya Tuhan. Nah, kita dipanggil untuk masuk di dalam tahun amanat agung ini. Matius 28 ayat 19-20 berkata, Yesus menutup perintah itu bukan dengan tantangan tetapi dengan janji. Yaitu apa? Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya percaya kita ada di akhir dari akhir zaman ini. Dan Tuhan berkata di dalam firman-Nya bahwa ketika kita tetap tinggal diam, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, itu R yang pertama, ya. Lalu yang kedua apa? Huruf O, ya. O yang kedua ini open heart. Apa itu open heart? Ya, hati yang terbuka. Hati yang terbuka itu kita tetap mengalami ucapan syukur, memperkatakan ucapan syukur kita di tengah kesulitan apapun. Dan ayat firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, Bapak Ibu, kadang-kadang mengucap syukur kalau kita keadaan baik itu gampang, ya. Tetapi kalau keadaannya tidak baik, mengucap syukur ini adalah suatu hal yang mungkin tabu buat kita, ya. Tetapi saya mau katakan, kita mau sama-sama belajar open heart, buka hati kita untuk tetap mengucap syukur untuk segala keadaan kita hari-hari ini. Ketika kita mungkin sebentar kita melangkah keluar jalan, kita mungkin mengendarai kendaraan kita, tahu-tahu di depan kita atau di pinggir kita ada yang mungkin mau nyerempet, gitu. Tapi kasih Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu senantiasa. Ucapkan syukur. Aduh, bersyukur saya tidak jadi apa-apa. Tidak ada sesuatu terjadi buat saya dan keluargaku. Itu yang harus kita perkatakan hari-hari ini, ya. Bahkan Yusuf di dalam penjara ditinggalkan, dilupakan oleh sahabatnya sendiri juru minum itu. 2 tahun dia tidak diingat-ingat ketika dia menafsirkan mimpi daripada juru minum Firaun ini. Namun, ya, 2 tahun kemudian itulah waktunya Tuhan. Ketika Yusuf tetap mengucap syukur untuk apa yang dia hadapi, dia pasti mengalami hal yang baik daripada janji Tuhan, ya. Tetapi jangan kita keraskan hati kita untuk apa? Menjadi pahit, ya. Tidak menjadi mungkin menutup diri, mungkin tidak bisa menerima siapapun. Memang kita jangan mengandalkan siapapun manusia di bumi ini, tetapi kita andalkan hanya kepada Tuhan saja. Nah, hati yang terbuka ini adalah awal dari, saya percaya bahwa pintu yang tertutup itu dibukakan buat kita sekalian, ya. Ketika kita mengucap syukur, maka semua yang menjadi janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Tidak ada pintu yang tertutup buat kita. Nah, hati yang terus mengucap syukur ini akan membuka tingkap-tingkap langit ketika kita sama-sama mau terus berakar di dalam keterbukaan kita, ucapan syukur kita. Nah, itu O yang kedua. Lalu O yang ketiga adalah obedience. Apa itu obedience? Ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Kekuatan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan. Dan langkah iman itu ketika kita memiliki ketaatan, mari kita melangkah dengan iman, maka janji Tuhan itu akan digenapi buat kita. Ulangan 31 ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itulah janji Tuhan buat kita. Dari kehidupan Yusuf ini, kita tahu setiap langkah, setiap tahap Yusuf melakukan apa yang ada di tangannya. Itu yang dia tetap setia lakukan, ya. Bukan kita bermimpi, bukan apa yang tidak ada di tangan kita, tetapi
hanya apa yang ada di tangan kita. Biarlah itu menjadi benih yang akan kita tabur, dan Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Dan juga janji Tuhan itu akan memberikan nutrisi yang luar biasa baik buat kita. Ketika Yusuf di penjara, ketika Yusuf ada di hadapan Firaun, dia tetap sama. Dia orang yang takut akan Tuhan dan senantiasa mengandalkan janji Tuhan itu. Yusuf tidak menunggu kondisinya menjadi sempurna untuk dia taat akan perintah Tuhan, tetapi ia taat dulu dalam kondisi yang tidak sempurna, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu yang harus kita lakukan hari-hari. Obedience, taat, ketaatan itu. 1 Tesalonika 5 ayat 24 berkata, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Itu janji Tuhan. Karena Tuhan adalah setia adanya buat kita, buat siapapun, Bapak Ibu Saudara. Nah, aplikasikan ini sebagai kita adalah murid Kristus, ya. Sebagai murid kita sedang mengalami yang namanya amanat agung, ya. Itu bukan panggilan untuk menunggu sampai mungkin saya sehat, ya. Mungkin saat ini kita sedang sakit, ya. Jangan menunggu, taat saja. Lakukan amanat agung ini, ya. Di keluarga kita saksikan. Di dalam mungkin ketemu orang sakit juga, kita layani juga. Walaupun kita sedang sakit, walaupun ekonomi kita sedang terpuruk, tetapi biarlah kita perkatakan ketaatan kita, yaitu menjadi murid Kristus. Ya, jangan sampai mungkin, tunggulah saya pelayanan amanat agung ini sampai situasinya kondusif. Bukan, Bapak Ibu sekalian. Hari ini, hari semakin tidak baik. Apa yang kita katakan itu yang akan memberikan kuasa kepada kita untuk kita bisa setia melakukan hal-hal yang baik buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kepada kita sekalian. Segala perkara itu dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan buat kita sekalian. Amin. Obedience, taat melangkah, dan apa yang ada di tangan kita itulah yang menjadi benih buat kita untuk kita bertumbuh dan berbuah, semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, yang terakhir T, testimoni. Amin. Kesaksian kita. Kesaksian itu adalah hidup kita, etalase yang Tuhan jadikan kita untuk kita dilihat oleh orang banyak, ya. Pesan bagi banyak orang, bagi dunia ini, ya. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kehidupan Yusuf, ya, kesaksian kehidupan Yusuf berbicara lebih keras hari-hari ini buat kita sekalian. Jangan kita mengandalkan manusia, tetapi kita mau terus dipakai menjadi saluran berkat. Amin. Oleh karena itu, Firaun bisa menggunakan Yusuf untuk memberkati keluarga dan juga bangsanya, bahkan bagi bangsa-bangsa lain. Firaun tidak berkata karena Yusuf mungkin berkhotbah, mungkin tentang Allahnya, tetapi ia melakukan, taat melakukan setiap firman, ya, yang Tuhan mau dia lakukan. Dia tetap setia untuk menabur benih-benih kebaikan itu, ucapan syukurnya senantiasa, dan memperlihatkan melalui perbuatannya yang Tuhan ubahkan. Dari seorang yang sangat manja, sangat disayangi oleh orang tuanya, tetapi ketika dia dibuang ke dalam lembah yang kelam, dia menunjukkan bahwa hatinya itu taat. Hatinya itu apa? Melekat sama Tuhan. Dan memiliki kesetiaan, ucapan syukur itu. Nah, lalu apa? Itu adalah kesaksian yang diperlukan hari-hari ini. Di akhir zaman ini, hari-hari orang bagaimana melihat kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Biarlah kita semua hidup menunjukkan
bahwa Kristus telah hidup di dalam kehidupan kita. Dan kita lakukan kepada banyak orang. Saudara, hidup kita ini hari ini adalah sesuatu seperti terang yang Tuhan tempatkan di atas satu gunung. Dan banyak orang yang melihat. Dan ketika itu banyak tantangan, banyak guncangan terjadi di muka bumi ini. Mungkin di sekitar kita aja yang hari-hari ini kita ketidakbaikan, guncangan apapun. Tetapi kita percaya bahwa semua kita memiliki kesaksian yang sama. Bahwa kita harus menyampaikan bahwa kabar baik itu Tuhan memberikan keselamatan buat banyak orang. Amin. Nah, sebagai penutup, mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Kau sudah menunjukkan seorang Yusuf buat kami sekalian. Hari-hari ini kami banyak menghadapi tantangan, guncangan. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau sudah berjanji Kau akan mendampingi kami sampai akhir hidup kami. Bahkan sampai akhir zaman. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah kami tetap mau remain in God. Tetap melekat kepada Tuhan. Dan juga open heart, membuka hati kami bahwa Tuhan terus akan memperlengkapi kami. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Dan Tuhan juga kami mau obedience, mau taat akan semua yang Tuhan perintahkan. Bahwa amanat agung Tuhan wajib kami laksanakan. Dan kami mau terus bersaksi, testimoni bagi banyak orang yang memerlukan kasih Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Allah Bapa Roh Kudus. Terus pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Pencurahan Roh Kudus itu nyata buat kami. Kami diberikan hati yang lembut untuk ditanami benih yang baik. Dan bertumbuh berbuah-buah baik. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Di akhir daripada ibadah ini kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau aminkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan akan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Di dalam cinta kasih Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Serta persuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai merata Tuhan Yesus menjemput kita kedua kali. Bahkan kami mau Tuhan hidup seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Menerima berkat Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Amin. Shalom. Tuhan berkati.